Bapak, terima kasih buat pagi yang baru yang Kau berikan buat kami, nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami dimulai dari pagi hari ini. Sebentar kami akan sharing, kami akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang akan kami bahas Tuhan, untuk kami pelajari dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tutup bungkus setiap kami yang hadir dalam Zoom KGP ini, agar semua kami tetap dalam hadirat Tuhan dan kami terkoneksi dengan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, kuduskan semua jaringan agar segala sesuatu yang kami pakai, device kami, gadget kami, apapun itu tetap dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Kau Allah yang hidup, Kau Bapa yang kekal, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua kita yang tergabung di dalam KGP. Pagi hari ini kembali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita pahami dalam pagi hari ini, dalam bulan ini dan minggu ini. Kita bicara tentang call to be holy, ya. Nah, di mana kita dipanggil dalam kekudusan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kekudusan itu penting bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus. Kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menjaga kekudusan kita. Karena sebuah kekudusan itu sangat berharga di mata Tuhan. Call to be holy, 1 Petrus 1 ayat 16, katakan di situ, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi pagi hari ini kita harus bicara tentang kekudusan kita di hadapan Tuhan dan juga terutama kekudusan kita dalam keseharian kita. Kenapa? Karena kekudusan itulah yang menjadi gambaran kita sebagai warga kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Kekudusan itu kalau kita pahami dan kita pelajari dari bahasa aslinya, ya saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu apa arti kata kudus, dan saya di sini lihat banyak hamba-hamba Tuhan ya, banyak pakar-pakar Alkitab ya, tapi bukan ahli-ahli Taurat ya Bapak Ibu ya. Kekudusan itu berasal dari kata kudus yang dalam bahasa Ibraninya adalah kados, yang berarti suci atau sakral. Kata ini dipakai dengan tujuan khusus, yaitu hanya untuk Tuhan. Dengan kata lain yang artinya adalah kekudusan itu adalah hidup yang disucikan, didedikasikan, dan sepenuhnya hanya diarahkan untuk kehendak Allah. Maka itu penting setiap kita warga kerajaan Allah, kita representatifnya Tuhan, kita adalah perwakilan daripada Tuhan yang ada di dunia ini, kita harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena kekudusan adalah identitas Allah yang paling utama, yang pertama. Yang kedua, kekudusan adalah sifat penting dari Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Disinilah kita harus paham dan mengerti kenapa setiap orang Kristen hidupnya harus kudus. Sebab kekudusan itu adalah identitas Allah yang paling utama. Tadi firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Identitasnya Allah adalah kekudusan. Maka itu setiap kita orang Kristen wajib hukumnya melatih hidup kita, mengajar diri kita, dan kita bertindak dalam kekudusan. Yang kedua, kekudusan adalah sifat Allah yang paling penting. Alkitab mencatat tidak ada karakter Allah yang ditegaskan, diulang 3 kali selain kekudusan. Wahyu 4 ayat 8b, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini artinya bahwasanya kekudusan Allah itu paling utama dalam kehidupan kita, dan itu harus menjadi gambaran daripada kehidupan kita. Itu harus menjadi juga karakter buat kita. Kita harus melatih hidup kita, kita harus punya lifestyle kita dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang kekudusan memang tidak mudah, karena
Sebuah kekudusan itu mahal banget harganya. Dan bagaimana kita bisa menjaga kekudusan itu secara murni, itulah yang harus kita pahami dan kita harus benar-benar tahu bagaimana kita bisa untuk melatih diri kita dalam kekudusan. Bagaimana cara agar kita dapat hidup dalam kekudusan? Kekudusan hanya didapat di dalam Kristus. Karena pengorbanan Kristus kita dipisahkan dan disucikan untuk Allah. Yesus mati buat kita, dia memisahkan kita dari maut, dari dosa. Kita dibersihkan dari dosa kita supaya kita suci, supaya kita kudus. Maka itu penting setiap kita warga kerajaan Allah menjaga hidupnya dengan baik untuk tidak melakukan dosa. Tapi kenyataannya apakah mungkin kita tidak melakukan dosa di dunia ini? Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, tentulah pasti kita setiap hari melakukan dosa. Saya pun mengakui setiap hari kita pasti melakukan dosa. Lalu bagaimana kita untuk bisa hidup kudus kalau setiap hari kita melakukan dosa? Inilah pentingnya kita mengerti kalau kekudusan itu hanya didapat di dalam Kristus, tidak bisa didapat dari yang manapun. Tidak ada pengampunan dari manusia, tapi hanya ada di dalam Kristus. Maka itu kita hidup harus di dalam Tuhan. Kita hidup harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Supaya setiap langkah kehidupan kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita pasti jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau hidup kita tidak melekat dengan Tuhan, hidup kita tidak melekat dengan firman, hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka sangat mudah kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering beribadah, kita sering berdoa pun tidak menjadi jaminan untuk kita bisa benar-benar kuat menahan ataupun terhindar dari dosa. Setiap hari kita mengikuti KJP, setiap hari kita mengambil saat teduh dan kita punya waktu pun itu juga belum menjadi jaminan kita bisa kuat dalam menjaga kekudusan. Maka itu kembali kita harus tertanam di dalam Kristus. Maka itu jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus yang sudah memisahkan kita dari dosa, sudah membersihkan kita dari dosa, lalu kita kotorin lagi. Lagi kita jatuh lagi ke dalam dosa. Dan yang paling konyolnya jatuh di dalam dosa, dan dosa itu dosa yang sama dari dosa yang sebelumnya. Hari ini kita bangkit, kita belajar penting menjaga kekudusan. Dalam hal seringkali saya mengajar dalam jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan hari ini. Saya mengajarkan untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kau jatuh, bangun dan bergerak lagi, maju lagi. Jangan kau jatuh, kau kembali ke dalam dosamu yang lalu. Artinya engkau menyalibkan Yesus kali kedua dengan perbuatanmu. Engkau tidak berusaha, engkau tidak berjuang untuk menjaga sebuah pengorbanan Kristus yang sudah Yesus lakukan buat kita agar kita dipisahkan, disucikan, dibersihkan dari dosa, agar hidup kita kudus sama seperti Allah yang kudus, kita sia-siakan. Maka itu hari ini berjuanglah. Sekalipun kau jatuh bangun dalam dosa, bangun dan terus lakukan lagi yang terbaik. Terus belajar lagi. Sekalipun kau harus bayar harga yang begitu mahal. Sekalipun kau harus merasakan tetesan air mata atau mungkin dengan darah sekalipun. Untuk berjuang dari dosamu, lakukan. Karena kenapa? Yesus sudah lakukan terlebih dulu buat kita. Dia sudah berkorban buat kita agar kita kudus, agar kita suci. Maka itu pagi hari ini, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, yaitu dari Allah. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut saya saudaranya. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sudah diangkat oleh Allah menjadi saudara, kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi saudaranya, kita jaga dengan baik satu penghormatan itu.
untuk kita belajar hidup dalam kekudusan. Karena banyak hal orang yang menganggap kekudusan itu adalah hal yang sepele. Ya, tapi itu adalah hal yang terpenting buat kita setiap warga kerajaan Allah, representative of kingdom of God, untuk kita berjuang melakukan kekudusan itu. Bagaimana orang lain bisa melihat kerajaan Allah dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga kekudusan kita? Kalau hidup kita sembrono, kalau hidup kita salah-salan, kalau rumah tangga kita tidak menjadi teladan, kalau keluarga kita bahkan bukan menjadi teladan, tapi menjadi bulian buat tetangga yang lain. Lihat tuh orang Kristen keluarganya hari-hari berantem, anaknya begajulan. Kenapa? Hidupnya tidak dituntun oleh roh. Kalau hidup dituntun oleh roh, pastilah hidup dalam kebenaran. Maka itu hari ini, bangunlah lewat kegiatan kita, bangunlah lewat kegerakan daripada KGP ini, bukan menjadi satu rutinitas sebagai kegiatan setiap pagi yang nongol di dalam Zoom, tetapi tidak berefek, nggak berdampak, nggak merubah hidup kita. Buat apa? Tapi jadikan sarana daripada KGP ini kita semakin hari semakin terbangun, semakin terperbaiki hidupnya, dan semakin hari kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Karena itulah yang menjadi poin kita, menjadi goal kita, sebab kekudusan itu adalah identitasnya Allah yang paling utama. Kekudusan itu adalah sifatnya Allah. Maka itu hari ini kita berlomba untuk kita memiliki sifat yang sama juga seperti yang sifatnya Allah. Kita memiliki identitas yang sama seperti identitas Allah. Kita memancarkan kehidupan kita dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, pentinglah kita menjaga kekudusan itu. Secara khusus, apalagi kita seorang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Banyak kali hal tentang kekudusan itu yang mungkin yang paling tahu diri kita sendiri. Karena dosa yang kelihatan itu tidak seberapa. Tetapi dosa yang tidak kelihatan itu, itulah yang menjadi sumber malapetaka buat kita. Yang kedua, kekudusan itu hanya didapat lewat firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu penting buat kita, setiap kita yang hadir dalam KGP, kita harus mengimpartasikan kepada orang lain lewat hidup kita. Selesai dari KGP, hidup kita harus benar. Hidup kita juga harus berdampak. Hidup kita harus menjadi teladan. Bagaimana caranya? Lewat firman Tuhan. Maka itu hari ini yang ikut KGP, kau jangan hanya ikut dalam Zoom untuk memunculkan namamu di dalam Zoom, tapi nyawamu, hidupmu tidak ada di dalam kesatuan roh. Ya, mungkin nyala Zoom-nya tapi tidur lagi. Dan Sleeping Beauty gitu ya. Yang penting nama kita muncul gitu. Karena untuk menjadi satu identitas bahwasanya saya pelayan Tuhan, saya aktif dalam kegiatan ini. Tapi kegiatan itu tidak berdampak untuk merubah karakternya, tidak berdampak untuk merubah hidupnya yang semakin hari harus semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu pagi hari ini saya terus belajar untuk meresponi di dalam KZP, pembagian firman. Ayo, sarana daripada media ini disediakan di dalam Zoom. Ada sarana kita bisa berikan emoticon, ada sarana kita bisa memberikan komen, dan sebagainya. Itu bentuk engkau hidup di dalam kegiatan ini. Bukan hanya dengan kau nyalakan kameramu atau kau off cam. Ya, kita boleh-boleh saja off cam. Tetapi masalahnya sekalipun kau off cam, kau hidup tidak di dalam roh itu. Karena seringkali kita hanya pampangkan saja. Selebihnya pada dasarnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah kita benar-benar ada di dalam satu kegiatan Tuhan? Apakah kita hanya untuk mengikuti standar manusia atau standar gereja?
atau standar pelayanan. Yuk, hari ini jaga kekudusan itu. Bagaimana kita supaya bisa kudus? Didapat lewat firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan itu secara benar. Kita meresponi apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan menyampaikan firman di dalam kegerakan ini, kita responi dengan benar. Setelah kita responi, kita bawa, kita impartasikan kepada orang-orang lain. Firman Tuhan adalah satu-satunya alat atau media yang dapat digunakan membuat hidup kita menjadi kudus dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah hidup dalam jalan kebenaran. Karena itu hari ini isi hidup kita dengan kebenaran firman. Terus dan terus dan terus. Agar kita tidak jatuh lagi di dalam dosa, apalagi jatuh di dalam dosa yang sama. Hari ini bangun, bergerak. Tuhan, aku hari ini berdosa. Ampuni aku Tuhan. Dosa yang aku lakukan ini. Dan kita terus belajar minta pengampunan dari Tuhan. Kita confess di hadapan Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar terus melatih hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Melatih hidup kita mempraktekkan firman Tuhan. Melatih hidup kita bukan hanya bisa lip service dalam membagikan firman, tetapi juga balance dengan kehidupan kita, di mana lip service kita dan praktek kehidupan kita sama persis serupa dan segambar dengan apa yang Yesus kerjakan. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya, perjuangan. Tapi percayalah, bagi setiap kita yang mau, bagi setiap kita yang sadar bahwa hidup kita adalah representatifnya Tuhan, kita harus menjaga kekudusan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjaga kekudusan itu. Supaya kita benar-benar serupa dengan Kristus. Ingat, sifat Allah, karakternya Allah, itu kekudusan. Ya Bapak Ibu, yuk hari ini kita latih. Sekalipun belum berhasil, teruslah Bang. Ya, maka itu firman itu yang tidak boleh kita sia-siakan. Ada beberapa pengalaman saya, ya Bapak Ibu, sebelum saya juga masuk dalam pelayanan pengembalaan, masih dulu juga pelayan ya hamba Tuhan ya, hamba Tuhan Simatupang, siang malam tunggu panggilan ya Bapak Ibu. Seringkali saya jalan melayani gereja-gereja. Nah, karena pada saat mungkin saya datang, saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang mereka hanya melayani tetapi tidak mengerti pentingnya sebuah kekudusan. Saya tidak sedang mendiskreditkan satu bidang pelayanan, tapi saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri. Saya sorry buat para pemusik, tim profetik. Seringkali saya menemukan pemusik yang mereka melayani, tetapi setelah firman Tuhan, mereka tidak duduk di dalam kumpulan jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali pemusik itu malah keluar dari gereja, dia buat persekutuan sendiri di luar. Dan tidak sedikit dari pelayan-pelayan Tuhan yang mereka melayani, setelah mereka selesai melayani lagi khotbah, mereka masih merokok ternyata di luar. Pak, Bu, memang standar dalam Alkitab tidak pernah mencatat dilarang merokok. Dilarang merokok hanya ada di SPBU ya Bapak Ibu. Tapi penting buat kita mengerti bagaimana kita sebagai pelayan profetik, bagaimana kita sebagai pemusik yang bisa membawa jemaat, yang harus membawa jemaat menikmati hadirat Tuhan sampai kepada ruang Maha Kudus, kalau kita sendiri nggak kudus. Bagaimana kita bisa membawa jemaat menikmati Roh Kudus, kita sendiri tidak menjaga kekudusan.
Bagaimana kita bisa membawa jemaat masuk dalam ruang Maha Kudus kalau kita sendiri sebagai pelayan Tuhan, setelah melayani kita nggak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Maka itu penting buat kita. Kekudusan itu hanya didapat lewat firman Tuhan. Saya mengajarkan buat setiap pelayan-pelayan tempat kami melayani. Semua pelayan mimbar, setelah mereka turun dari mimbar, mereka harus duduk di dalam jemaat mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat firman itu kita dibentuk, kita dibangun. Lewat firman itu kita bisa dikuduskan dari segala dosa kita. Kita disadarkan, kita diingatkan, kita dikuatkan. Maka itu sebagai hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah atas diri kita. Sekalipun sepertinya kita sudah sering mendengar firman itu berulang-ulang kali. Tapi ketahuilah, firman itu penuh kuasa. Sekalipun mungkin kita melihat, mendengar khotbah ya temanya satu minggu ini terus, satu bulan ini terus, kayaknya sama, nggak beda jauh. Bapak ini, ibu itu nyampeinnya ya sama, udah bosen lah, udah paham, udah ngerti. Ini satu bentuk kesombongan. Akhirnya kesombongan itu yang membawa kita jatuh dalam dosa dan tidak dalam kekudusan. Mau nggak kita hari ini terus belajar untuk saya kaitkan kerendahan hati membawa kita juga dalam sebuah kekudusan. Kerendahan hati kita untuk menerima firman Tuhan membentuk kita akan membawa kita ke dalam kekudusan. Yuk hari ini buka hati kita, buka hidup kita. Nobody perfect in God. Betul, tetapi kita harus punya effort untuk get to the perfect in God. Kita harus punya usaha. Sekalipun orang dunia katakan nggak ada manusia yang sempurna. Saya katakan, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya hari ini mau berusaha untuk mencari kesempurnaan itu lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Mempraktekkan firman itu. Sekalipun mungkin masih sekian persen. Tapi buat saya, tidak masalah. Kenapa? Penilaian itu bukan ada pada manusia. Penilaian itu ada pada Tuhan. Yang terpenting buat saya mau melakukannya saja. Saya mau menjalankannya saja. Seberapa persennya itu nggak penting. Kenapa? Karena itu kekuasaannya Tuhan, prioritasnya Tuhan. Hari ini kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Hidup dalam firman. Bapak-bapak hidup dalam firman. Supaya kau juga bisa mengimpartasikan itu kepada istri dan anak-anakmu. Para pria bangun mesbah keluarga di dalam kehidupanmu. Supaya keluargamu tetap dalam kekudusan. Supaya keluargamu tetap dalam hadirat Tuhan. Di mana anak-anakmu juga sekalipun tidak bersama-sama dengan engkau sepanjang hari, mereka juga tetap menjaga kekudusan mereka di dalam Tuhan. Hari-hari tidak semakin baik dengan dunia teknologi yang semakin canggih. Anak saya semakin remaja, saya selalu sampaikan kepada mereka berdua, mata papa tidak bisa mengawasi kalian 24 jam. Mata papa dan bundamu tidak bisa mengawasi kalian. Tapi mata Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Ingatlah, ketahuilah, segala sesuatunya, sekalipun papa bundamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Karena itu hari ini belajar terus dalam hidup takut akan Tuhan, supaya kau kudus dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, kekudusan penting dan sangat penting buat kita supaya kita kudus dan berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita dapat hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, taat pada tuntunan Roh Kudus. Tanpa kepenundukan diri kita kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam kekudusan. Hari ini, belajar tunduk, belajar taat pada Roh. Bapak Ibu, hari-hari ini saya terus melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, tuntunan Roh. Sekalipun sepertinya kayaknya nggak mungkin. Kayaknya, masa iya caranya seperti ini. Tapi saya mau belajar melatih kepekaan dengan Roh Kudus. Karena saya percaya
Roh Kudus tidak akan pernah membawa kebinasaan. Roh Kudus pasti membawa saya dalam kemuliaan. Maka itu hari ini kita melatih supaya kita bisa peka akan suara Tuhan lewat tuntunan Roh. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman dan saya percaya, saya yakin percaya semua pernah mengalami yang namanya mendengar suara Tuhan lewat tuntunan Roh. Seringkali kita mengabaikan, akhirnya kita salah. Tapi seringkali juga ada orang yang dia peka, dia tunduk dan taat pada tuntunan Roh, dan dia berhasil. Nah hari ini, yuk kita latih diri kita lewat tuntunan Roh Kudus. Dari mana kita bisa dapat kepekaan itu? Dari mana kita bisa dapat kejelian kita mendengar suara Tuhan atau tuntunan Roh? Latihlah dirimu lewat pray, praise, and worship. Pak, Bu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tanpa pujian, penyembahan, doa pujian dan penyembahan, kita nggak akan pernah bisa membedakan mana suara dunia dan mana suara Tuhan. Hari ini, latihlah hidup kita. Miliki gaya hidup yang rajin, berdoa, memuji, dan menyembah. Kita hidup dalam penyembahan. Latih diri kita untuk menyembah Tuhan. Terus, setiap kali berbahasa roh, setiap kali bangun hubungan dengan Tuhan, berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatan orang sepertinya konyol atau mungkin ada yang bilang gila, bodoh amat. Yang penting, saya mau melatih hidup saya untuk saya membangun kekudusan saya, membangun relation saya dengan Tuhan, agar saya tetap terkoneksi dengan Tuhan, agar saya terus mengikuti tuntunan roh itu. Yuk hari ini, lewat doa pujian dan penyembahan, kita terus bisa melatih kita hidup dalam tuntunan roh. Karena roh kudus itu melekat dalam hidup kita. Kita menyembah, kita memuji. Bapak Ibu bukan suatu eh, apa ya, saya menerapkan untuk mengurangi yang namanya mendengar lagu-lagu dunia, tapi bukan anti anti dengan lagu dunia, tidak Bapak Ibu, tapi saya membiasakan diri untuk terus mengisi hidup saya dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Karena kenapa? Masih dengar puji-pujian dan penyembahan aja, masih sering jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Apalagi kalau tidak sering mendengar puji-pujian dan penyembahan, waduh, mungkin bisa berantakan hidup saya. Karena itu saya tahu kelemahan saya dan setiap kita harus tahu kelemahan kita. Di mana celah-celah iblis bisa masuk dalam diri kita itu yang harus kita tutup. Nah, celah saya rentan di telinga. Saya harus mengisi telinga saya dengan puji-pujian. Saya rentan dengan mata saya harus melatih mata saya untuk saya sering melihat video-video firman Tuhan. Dan itu yang saya latih supaya apa? Roh Kudus terus ada di dalam diri saya dan dia menuntun saya perbaikan demi perbaikan dan dia terus mengarahkan saya untuk saya terus bertobat, lepas dari dosa yang satu, lepas dari dosa yang lain dan terus semakin hari semakin dibersihkan. Go to the next level, terus memperbaiki diri. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat pujian, penyembahan dan doa kita. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang tergabung di dalam KGP pagi hari ini, jangan jadikan KGP sebagai standar untuk kita terlihat seperti orang yang rohani. Tapi jadikan KGP ini menjadi sarana kita untuk kita bertemu Tuhan. Jadikan KGP ini sebagai sarana kita untuk kita improvisasi diri kita. Jadikan KGP ini sebagai sarana untuk kita bisa menerima hadirat Tuhan, roh Tuhan. Beberapa dari orang-orang yang pernah bertanya kepada saya dan pernah tergabung, dan saya juga mengajarkan kepada jemaat saya, terus saya edukasi. Mereka ada yang pernah bertanya gini, Pak, doa pagi di KGP hanya mendengarkan lagu. Nah, kalau doa yang dulunya kita bisa penyembahan sambil kita berdoa. Saya mengajarkan mengedukasi mereka.
bahwasanya perbedaannya tidak ada. Perbedaannya ada di dalam hidupmu. Kau mau berespon nggak di dalam apa yang ada di hadapan kamu? Kalau hari ini kau mendengar pujian hanya mungkin melewat sound atau melewat lagu, tapi kalau kau terkoneksi benar dengan Tuhan, maka lagu itu akan mengubah hidupmu. Kalau kau terkoneksi dengan Tuhan, kau buka hatimu dengan Tuhan, apapun yang kau dengar tentang firman Tuhan, itu tidak menjadi perbedaan. Karena Roh Kudus tidak bisa dikafling-kafling. Roh Kudus nggak bisa dibeda-bedain. Oh, kalau live dengan lagu live, Roh Kudusnya lebih nyala, Roh Kudusnya lebih ada. Kalau pakai recording, Roh Kudusnya nggak ada. No. Mau pakai recording apapun, itu balik dalam respon diri kita. Yuk, hari ini, sekalipun mungkin kau offline, off cam, sorry, sekalipun kita off cam, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah, kalau kau online, tapi jiwamu, rohmu, tidak ada di dalam roh Tuhan, itu masalah. Tapi sekalipun kau off cam, tapi kau terkoneksi, kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita berespon dengan apa yang kita hadapi saat itu. Kita berespon akan firman Tuhan. Kita berespon akan puji-pujian yang disampaikan dalam recording. Roh Kudus akan ada di dalam diri kita. Yuk, pagi hari ini, latihlah diri kita untuk peka di dalam roh, supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Kesimpulan, hidup kudus adalah bagian dari ibadah yang sejati, ketaatan pada firman Allah, dan berjalan pada tuntunan Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus. Ingat, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melihat Tuhan. Hari ini, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, yuk, hiduplah dalam roh, hiduplah dalam kekudusan. Yuk, yang menjadi bahan sharing kita pagi hari ini, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam menjaga kekudusan hidup? Yang kedua, apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk lebih dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Yuk Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita sharingkan dalam break room kita masing-masing dan hadapi hidup ini dengan satu ketenangan, satu kedamaian, sebab roh itu ada di dalam kita. Tundukkan kepala kita, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman yang Tuhan telah sampaikan kepada hamba dan hamba sampaikan, hamba bagikan kepada setiap kami yang pagi hari ini tergabung dalam KGP. Bapa, ajar kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun di hadapan kami hanya sebuah gadget, hanya sebuah media, tapi kami percaya kalau kami punya respon yang benar dalam hidup kami, maka gadget itu pun akan menjadi media kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan, untuk kami bisa menikmati altarmu, pelataranmu, sampai kami menikmati ruang maha kudusmu, dan kami menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami sebentar akan masuk dalam break room kami masing-masing. Kami membagikan apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tantangan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa saling membangun agar hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kami memiliki identitas Allah, yaitu kekudusan dalam kehidupan. Haleluya. Amin.